أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin para bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah meliputi hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Dengan hati meyakini bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah. Dengan lisan kita mengucapkan khairud doa, sebaik-baik doa, yakni kalimat hamdalah, dan memanfaatkan seluruh nikmat Allah sebesar-besar pengabdian kita kepadanya dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Semoga inilah cara kita untuk mendapatkan tambahan nikmat, nikmat yang lebih besar, nikmat kehidupan akhirat, berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memberikan nikmat di akhir hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan mengkaji satu tema, yakni ittiba'ul hanifiyah. Ittiba' artinya mengikuti, atau bahkan merupakan perintah untuk mengikuti. Adapun al-hanifiyah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annal hanifiyata, al-hanifiyah millatu Ibrahim, yakni millah, agama Ibrahim. Millah Ibrahim atau agama Ibrahim. Lantas kenapa kita diperintah untuk mengikuti? Karena ini perintah Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita, memberi rizki kita, mengatur kehidupan kita, menghidupkan dan mematikan kita. Sementara kita diperintah untuk taat kepadanya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran, itu surah yang ketiga pada ayat yang ke-95. Allah berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Iya.
Allah berfirman dalam ayat ini, "Qul," katakan Muhammad, "Sadaqallah," maha benarlah Allah. Karena memang kebenaran berasal dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Maka sudah tidak bisa ditawar lagi. Ini adalah kebenaran mutlak. Maha benarlah Allah. Kemudian apa konsekuensinya? Kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Maka Allah perintahkan, fattabi'u millata Ibrahim. Maka ikutilah agama Ibrahim. Bagaimana agama Ibrahim itu? Ibrahim yang hanif. Hanif, lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Lebih tegas lagi, lurus itu apa? Jauh dari perbuatan syirik. Maka orang Yahudi dan orang Nasrani mengklaim Ibrahim itu adalah beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Padahal mereka telah melakukan kesyirikan. Sementara kita minta kepada Allah, yakni ihdina, tunjuki kami as-sirat al-mustaqim, yakni jalan yang lurus. Maka Nabi kita pun diperintah untuk mengucapkan kalimat itu dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, itu pada ayat yang ke-161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, innani hadani, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk Rabbi, oleh Rabbku Allah. Kemana? Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Al-hanifiyah, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu? Dinan qiyaman, agama yang hak, agama yang benar, yakni millata Ibrahim, millahnya Ibrahim, agama Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sementara orang-orang Yahudi, Nasrani mengklaim, buka surah Ali Imran, surat ketiga, pada ayat 68. Man kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? 67 kalau gitu, sebelumnya. Silakan. 67 berarti. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Iya. Jelas di sini. Maka al-maghdubi alaihim, mereka adalah al-Yahud. Kemudian ad-dhallin, mereka adalah an-Nasara. Yang kita tiap hari minta kepada Allah supaya tidak diberi jalan itu. Jalan orang-orang yang telah dimurkai atas mereka. Dan
bukan jalan orang-orang yang sesat. Yahud wan Nasara, keduanya menyimpang dari jalan yang lurus. Karena ternyata mereka melakukan kesyirikan. Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Orang Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Allah. At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Iya, ternyata mereka mengikuti ucapan orang-orang terdahulu. Yudahi'una qaulal ladzina min qabl. Mengikuti ucapan siapa? Para penyembah berhala. Mereka yang menyembah dewa, meyakini bahwa untuk menyelamatkan kehidupan dunia ini harus diturunkan putra dari dewa itu. Contoh, keyakinan para penyembah dewa. Bangsa Yunani contohnya. Punya dewa siapa, Pak? Zeus. Mengirim anaknya ke bumi untuk menyelamatkan bumi. Maka dikirimlah siapa? Ojo menengahi pura-pura, itu filmmu biyen iku. Hercules. Ente lak delok tok. Sing penting asyik delok, padahal itu adalah film akidah itu. Hercules itu anak dewa yang dikirim ke bumi untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Oleh siapa? Oleh dewa Zeus. Dan ini keyakinan orang-orang kuno, Yunani, belum lagi Romawi. Makanya Allah katakan yudahi'una qaulal ladzina min qabl. Mereka itu mengikuti ucapan orang-orang terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun. Allah memerangi mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling? Berpaling dari Taurat, berpaling dari Injil, berpaling dari agama tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sementara mereka mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi, mengklaim bahwa Ibrahim Nasrani. Makanya Allah tegaskan dalam ayat tersebut, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Bahwa Ibrahim itu orang yang lurus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus. Muslimah. Bahkan Ibrahim itu muslim. Karena memang seluruh para nabi, mereka muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah beliau termasuk orang yang musyrik. Maka sejak dahulu orang-orang yang beragama tauhid mereka disebut oleh Allah muslim. Nabi kita sendiri diperintah untuk mengikuti bapak moyangnya Ibrahim. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hajj surah 22 pada ayat 78. Allah katakan, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza." Apa kata Allah? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kata Allah, mengawali ayat ini. Bersungguh-sungguh di dalam berpegang teguh kepada agama Allah. Huwajtabakum, kata Allah.
Dia Allah telah memilih kamu Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan dalam agama ini kesempitan, kesusahan. Justru agama ini mempermudah urusan manusia. Sing dadekno soro iku justru sapa? Menungsone. Contoh zuwat iku gampang enggak? Halo. Kok menengahi? Zuwat iku gampang enggak? Nikah. Asal memenuhi syarat, ada 2 mempelai, laki perempuan. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab kabul, sah. Nah sekarang kadang-kadang untuk menikah dipersulit. Sik dihitung dhisik, ketemu piro. Ya? Ketemu 24 tiba loro. Ketemu selawe tiba pati, paceklik. Mosok ono paceklik. Tiba pati. Insyaallah kalau kalangan jamaah enggak ada. Ini ahwal ini. Dan masih ada. Kadang-kadang seperti ini malah mencegah pernikahan. Wis kadung pacaran runtang-runtung ya. Bareng dihitung ketemu selawe tiba pati, buyar. Padahal wis 10 tahun pacaran. Sing wedok sana lungset kabeh. Buyar gara-gara dihitung-hitung. Jadi agama ini kadang-kadang yang mempersulit siapa? Manusia. Makanya tegas dalam ayat itu, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sekali-kali kami tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan. Agama ini untuk mempermudah urusan manusia. Engkau dorong lahirno dipersulit. Ono ae tradisi budaya yang kadang mempersulit manusia. Prei lahir mati juga begitu kadang-kadang. Mestinya mudah dibikin sulit. Inilah manusia. Padahal agama ini agama yang mempermudah urusan manusia. Kata Allah, millata abikum Ibrahim. Ikutilah millah agama Ibrahim. Bapakmu, kata Nabi. Kata Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita, ikuti agama bapak moyangmu Ibrahim. Bapak moyangmu. Afwan, antum termasuk keturunannya Nabi Ibrahim enggak? Halo? Ibrahim sopo? Iki Nabi Ibrahim. Ya. Nek jamaah ampel iki akeh teko Hadramut. Justru Arab apa? Aribah. Arab kuno malahane. Atau setelahnya. Kalau Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Ya. Kemudian bertemu dengan siapa? Hajar Kipti, Mesir. Punya anak Ismail, udah blesteran. Nabiullah Ismail bukan orang Arab. Tapi kemudian menikah dengan salah satu wanita suku Jurhum yang menempati kota Bakkah ketika itu. Nah, suku Jurhum ini termasuk orang Arab yang terdahulu, yang hidupnya nomad, pindah tempat dari Syam ke negeri Yaman untuk berdagang, mencari maisha. Akhirnya menetap di sekitar apa? Ka'bah. Menikah dengan wanita bangsa Arab ini. Maka Nabi Ismail belajar bahasa Arab di situ. Nah, dari keturunannya ini ada istilah musta'aribah yang diarabkan. Dari situlah nanti ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pertanyaannya, ente ketemu enggak teko Nabi Ibrahim? Hah? Mbok, ketokane gak yakin ketokane. Apa meneh ahwal delok irunge blesek adoh. Ya kan? Jadi ini.
Walaupun tidak bertemu nasabnya dengan Nabi Ibrahim, kita sudah termasuk bangga. Kenapa? Bertemu akidahnya dengan Nabi Ibrahim. Itu lebih penting, keturunan akidah daripada keturunan nasab. Buat apa keturunan nasab kalau syirik, musyrik? Contoh, Abu Jahal itu ketemu nggak dengan Nabi Ibrahim nasabnya? Ketemu. Abu Thalib ketemu nggak? Ketemu. Tapi musyrik atau tidak? Musyrik. Nggak ada artinya menyatu atau ketemunya nasab itu. Tapi kalau tidak mengikuti akidahnya, buat apa kalau nggak ketemu akidahnya? Abu Jahal, Abu Thalib, mending Abu Jundi. Insya Allah ketemu akidahnya, ya. Tidak berbuat syirik, nggak kenal Latta, nggak kenal Uzza, nggak kenal Manat, nggak kenal Hubal, tidak kenal berhala-berhala. Nah, setelah itu kita minta kepada Allah istiqamah. Setelah diberi petunjuk kepada sirat al-mustaqim, minta istiqamah, minta taufik kepada Allah. Dipegang teguh milah Ibrahim ini sampai mati. Maka ayat ini jangan diartikan, loh itu kan perintah Nabi Muhammad. Perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad, karena Nabi Muhammad itu ketemu nasabnya dengan Ibrahim. Tidak, ayat ini perintah untuk mengikuti Ibrahim secara umum. Millata Ibrahim hanifa, ikutilah millah abikum, bapak moyangmu. Bapak apa? Bapak akidah. Walaupun bukan bapak nasab, tapi akidah. Yang hanif, yang lurus, agar apa? Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Agar apa? Lanjut. Agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian wahai umat Islam, dan kalian umat Islam menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Kita ini umat akhir zaman, nanti diminta kesaksiannya untuk seluruh umat manusia dari dulu sampai akhir zaman. Inilah keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Huwa sammakumul muslimin. Dia Allah. Ulangi. Ikutilah agama nenek moyangmu. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dia Allah telah menamai kalian semua muslimin. Kapan? Min qablu, sejak dahulu. Wa fi hadha, dan juga, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran ini. Sampai hari ini. Dari dulu sampai sekarang, Allah menyebut pengikut milah Ibrahim sebagai muslimin. Agar apa? Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas diri kalian. Makanya umat Rasulullah nanti di akhir zaman beliau Rasul menjadi saksi kepada kita. Dan kita, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Atas seluruh manusia. Itulah keutamaan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa pengikut milah Ibrahim yang tidak pernah hilang dari kehidupan sehari-hari mereka apa? 2 perkara atau bahkan 3. Apa itu? Maka dirikanlah salat. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tunaikanlah zakat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Ini ciri-ciri pengikut milah Ibrahim. Pertama apa mau? Soli, salat. Kedua apa? Zakat. Ini tidak pernah dipisah ini. Kemudian
berpegang teguh kepada agama Allah. Huwa maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kata Allah? Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Iya. Berarti Nabi Ibrahim sholat atau tidak? Nabi Ibrahim sholat. Tahu ketok tak Nabi Ibrahim sholli? Hah? Pernah lihat? Tapi kita yakin nggak Nabi Ibrahim sholat? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Dari apa yang beliau ucapkan dalam doanya. Dalam surah Ibrahim 14, yaitu ayat yang ke-40 kalau tidak salah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa katanya? Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku. Iya. Rabbi ja'alni, kata Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah. Jadikanlah aku, kata Ibrahim, muqimas salat, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah, kabulkan doa kami. Terkabul enggak doa Nabi Ibrahim? Halo? Keturunannya sholli enggak? Salat enggak? Nabi Ibrahim punya istri 2 yang terkenal, Sarah dan Hajar. Dari Hajar turun anak namanya Ismail. Dari Sarah muncul anak bernama Ishak. Nanti dari Ishak ada Yakub, ada Yusuf, ada Ayyub, ada Su'aib, ada Musa, ada Harun, ada Dawud, ada Sulaiman, ada Dzulkifli, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Yunus, ada Zakaria, ada Isa atau Yesus. Terakhir dari kalangan Bani Israel atau keturunan Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Dari putra Ibrahim Ismail. Nah, nanti turun bangsa Arab musta'aribah. Di dalamnya banyak suku bangsa. Salah satu suku bangsa dari musta'aribah ini apa? Quraisy. Di dalamnya ada Bani Hashim. Di dalamnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka salat atau tidak? Salat yang disebut tadi itu. Kira-kira Ismail putra beliau ini salat enggak? Rute kondi enti. Hah? Dari mana tahu kalau Ismail salat? Karena dia muslim, maka pasti dia salat. Bahkan Allah katakan dalam surah Maryam surat 19 ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Apa katanya? Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Iya. Pada ayat berikutnya, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Apa katanya? Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabb-nya. Allah katakan dia Ismail alaihissalam memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Kalau ada orang memerintahkan istri, anaknya menegakkan salat, berarti dia sendiri salat enggak? Salat. Masa ono Nabi mbalelo ngongkon bojone, ngongkon anake sholli, tapi dhek dhewe gak sholli. Seje mbek ente. Jal, nang kono nang masjid sholli.
Lah abi kok gak soli? Kan aja nurut abimu. Abimu wis kadung bejat. Cara mendidik seperti itu tidak akan berhasil kalau tidak memberikan uswah, suri toladan. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya sholat, pasti dia sendiri sholat. Udah jelas itu. Jelas Nabiullah Ismail. Sekarang dari keturunan Ishak kita cari, ada Yakub, ada Ayub, ada Yusuf, Ayub, Su'aib. Kita cari yang termasuk ulul azmi. Siapa dari keturunan Nabiullah Ishak yang termasuk ulul azmi? Nabi Musa. Musa sholat atau tidak? Sholat. Buka surah Toha ayat 14. Ya, mulai dari ayat 9 coba. Ceritanya bagaimana? Di mana Nabi Musa melihat api, kemudian dia naik ke gunung Tur. Kemudian di sana dia mendapatkan wahyu dari Allah, dipilih oleh Allah. Apa katanya? Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api? Lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Apa kata Allah memanggil Musa? Hai Musa. Ya Musa. Sesungguhnya aku inilah Rabbmu. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Fakhlaq na'laik. Tanggalkan terompahmu. Kenapa? Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Innaka bil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya kau berada di lembah yang suci. Lembah ini berada di atas. Lembah tua, lembah suci. Kemudian, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilih kau Musa, maka dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Kalau tadi Musa dipanggil, Allah kenalkan bahwa dia adalah Robnya. Sekarang dikenalkan Allah itu adalah satu-satunya ilah, sesembahan yang hak. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Rob yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka kata Allah, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku, sembahlah aku. Bagaimana caranya menyembah Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi Nabi Musa salat enggak? Salat. Itulah ciri muslim. Sementara Yahud wa Nasara sholli apa enggak? Enggak, genjreng ya kan? Apa? Nah, beda. Termasuk nanti dari kalangan Bani Israel yang terakhir, siapa tadi? Yesus atau Isa. Isa atau Yesus. Dia salat dia itu. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Maryam pada ayat yang ke-30 dan 31. Allah berfirman, Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Apa kata Allah? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa kata Allah? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi nanti Nabi Isa, Yesus ketika turun dari langit di akhir zaman sing ditekani apa?
Masjid apa gereja? Masjid. Masjid yang didatangi. Dan beliau nanti bertemu dengan Al-Mahdi dan dipersilakan untuk menjadi imam salat subuh, tapi beliau Nabiullah Isa menolak dan mempersilakan siapa? Al-Mahdi untuk menjadi imam. Setelah itu baru misinya dilakukan untuk apa? Mengejar Dajjal untuk dieksekusi. Karena itulah misi daripada siapa? Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman. Yuqassirus salib, menghancurkan as-salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, wa yad'ul jizyah, menghapus pajak, dan saat itu nanti kekayaan akan melimpah. Dan Nabiullah Isa salat. Jadi ciri yang tidak bisa dihilangkan sebagai seorang muslim yang hanif, yang lurus, apa? Salat. Dan tentu bukan hanya itu ciri yang paling pokok dan utama. Kalau kita mengikuti Nabiullah Ibrahim yang sekarang peradaban dunia ini ternyata mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya. Cuman bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang melakukannya mendapatkan pahala, ada yang melakukannya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar mendapatkan keuntungan duniawiyah, mungkin kebersihan. Tapi seorang muslim pengikut Nabi Ibrahim, maka dia mendapatkan bukan hanya keuntungan duniawiyah, tapi yang lebih utama pahala untuk kehidupan akhirat. Makanya Nabi Ibrahim itu jadi suri toladan buat kita. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim, maka kita suri toladani sampai hari ini. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, buka tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menunaikan kalimat-kalimat yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau sudah menunaikan semuanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat tersebut? Kata Allah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Apa kata Allah? Al-Baqarah 124. Nah, Dan ingatlah. Ya, 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Iya. Allah berfirman dalam ayat ini, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya, diuji oleh Allah dengan apa? Bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim menunaikan semua kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada beliau. Maka Allah katakan kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku hendak menjadikan kau Ibrahim pemimpin untuk seluruh umat manusia, yang ajarannya diikuti oleh seluruh umat manusia, baik kafir ataupun mukmin. Cuman bedanya yang kafir tidak mendapatkan apa-apa kecuali keuntungan duniawiyah. Beda dengan muslim, mereka mendapatkan yakni dunia dan akhirat. Kemudian mendengar itu, Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, wahai Allah, juga anak keturunanku, jadikan mereka pemimpin. Dibalas oleh Allah, qal la yanalu ahdidz zalimin, janjiku ini Ibrahim tidak akan mengenai orang-orang yang zalim di kalangan keturunanmu.
Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat yang diujikan Allah kepada Ibrahim? Bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Mulai dari situ. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia, yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dikerjakannya. Mengingat Nabi Ibrahim telah menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk itu Allah menjadikannya buat seluruh umat manusia sebagai teladan dan panutan yang patut untuk ditiru dan diikuti. Yang ditiru dan diikuti. Kemudian mengenai ketentuan kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam masih diperselisihkan di kalangan mufassirin. Sehubungan dengan masalah ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas beberapa riwayat, antara lain oleh Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan Allah mengujinya dengan manasik haji. Allah mengujinya dengan manasik. Seluruh rangkaian ibadah manasik, baik haji maupun umrah, itu tidak lain adalah kalimat yang dulu pernah diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Mulai dari tawaf, sa'i, lempar jumrah, wukuf di Arafah. Semua itu adalah perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang sekarang kita napak tilasi dalam rangka untuk apa? Mengingat Allah Jalla wa'ala. Kemudian ada pendapat selain dari manasik, kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Ibrahim, apa yang dimaksud? Ternyata sumbernya sama, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa katanya? Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ishaq As-Subai dari At-Tamimi dari Ibnu Abbas. Abdul Razzaq mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengujinya dengan bersuci atau toharo. Iya, Allah mengujinya dengan toharo, yaitu bersuci. Ini yang dimaksud kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Apakah toharo atau bersuci? Yakni asyratun minal fitrah, 10 fitrah, 5 di kepala, 5 di badan. Apa 5 di kepala dan apa 5 di badan itu? Silakan. Yaitu menyucikan 5 anggota pada bagian kepala dan 5 anggota pada bagian tubuh. Menyucikan bagian kepala ialah 1. Dengan menyukur kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. Brengosmu iku rek cukuren. Cok gawe medeni wong. Perintahnya dicukur, kecuali ada perintah untuk apa? Membiarkannya, terutama bagi mereka yang berniat kurban. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewannya disembelih, jarno brengosmu sementara, ojo dicukur. Ya kan? Makanya nek saiki brengosit gondrong iku berarti niat apa? Kurban. Tapi ono sing bujui wong. Cek diwara nyembelih kurban, pura-pura brengosnya nggak dicukur. Jaim, jaga image. Kurban rek. Jadi perintahnya fitrah itu apa? Qassus syarib, mencukur kumis. Saya tanya, orang kafir mencukur kumisnya? Masa semuanya nggak nyukur? Ada yang nyukur nggak? Nyukur kumis orang kafir. Tapi dia dapat pahala atau tidak? Nggak punya konsep. Kalau kita punya konsep, karena ini millah Ibrahim yang harus diikuti. Bukankah Allah perintahkan fattabi' millata Ibrahim, ikuti millah Ibrahim. Salah satu millah Ibrahim qassus syarib, mencukur kumis. Kalau ada orang kafir mencukur kumis, dia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak punya konsep. Kita punya konsep, makanya antum niatkan ketika mencukur kumis untuk apa? Mengikuti millah Ibrahim. Antum dapat pahala. 2. Berkumur. Matmadha
berkumur, terutama ketika berwudu. Yang ketiga, Istinsyak, yaitu membersihkan lubang hidung dengan air. Istinsyaqul ma, memasukkan air ke lubang hidung sampai terasa pening. Kata Nabi, ya, wastinsyak atau baligh fil istinsyak, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyak, memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Illa an takuna shaiman, kecuali jika kau dalam keadaan berpuasa. Jadi kudu sampai tengah itu, baru setelah terasa dikeluarkan airnya, memasukkan istinsyaq, mengeluarkannya istinsar. Ini agama ini, Pak. Gak ada agama yang seperti ini, Pak, kecuali millah Ibrahim, dan Nabi Muhammad meneruskan. Yang keempat, bersiwak. as-siwak. Apa siwak? Gosok gigi. Saya tanya Bapak Ibu, orang kafir gosok gigi nggak? Orang kafir gosok gigi nggak? Iya. Dia dapat apa? Dia cuman dapat kebersihan. Kalau antum dapat apa? Dapat kebersihan plus dengan pahala. Pahala apa? Ittiba' millata Ibrahim, mengikuti millahnya Ibrahim. Kemudian yang kelima, dan membersihkan jenggot. Membersihkan jenggot atau memanjangkan jenggot. Ketika berwudu dibersihkan dengan air di sela-sela jenggotnya, ya. Tapi bukan pantomin kalau jenggotnya ngini-ngini. Nah, di sini apa? Ketika punya jenggot dibersihkan dengan air. Ini yang termasuk 5 di kepala, 5 yang di badan. Sedang menyucikan bagian tubuh ialah memotong kuku. Qattul adfar. 2. Mencukur rambut kemaluan. Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ini agama, Pak. Jangan diremehkan ini. Nggak ada agama yang mengatur sampai urusan detail, urusan pribadi, kecuali agama millah Ibrahim. Dan kita ikuti. Tapi dicukur dhewe kon aja sampai budal nang salon kon. Gak oleh dosa. Cukur dhewe nek gak mbek bojoe. Boleh enggak? Gantian. Awas ya, enggak boleh kalau orang lain yang nyukur bukan mahramnya. Baik. Al-istiqdad yang ketiga. Berkhitan. Al-khitan, khitan. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah khitan. Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman bisamanuna sana. Beliau diperintah khitan usia 80 tahun. Ono ka zaman saiki khitan usia 80 tahun. Sing girap-girap sing dikhitan apa sing ngitang? Hah? Ini agama, Pak. Cuman Bapak Ibu Saudara sekalian, nek sing iki digedhek-gedhekno. Ya kan? Padahal 10 fitrah ini semua sama. Tapi yang satu ini digedhek-gedhekno ngundang wong. Ya, nanggap apa? Waduh, orkes. Ya tergantung daerahnya. Ono sing nyanggap wayang, ono sing nanggap orkes, ono sing nganggap barong. Macem-macem digedhek-gedhekno wong dikongkon teko nggawa Iya. Ini tradisi. Tapi kenapa kok yang satu ini dibesar-besarkan? Khitan. Yang keempat, wanatful ibti, mencukur bulu ketiak. Dan yang kelima apa? Istinja. Apa istinja? Masuk bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air. Alias cebok. 5 di kepala, 5 di badan, dan ini agama. Baik, sudah masuk adzan, silakan diadzani dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, termasuk di antara millah Ibrahim yaitu ibadah kurban. Itu merupakan salah satu di antara millah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Karena beliau adalah orang yang diperintah oleh Allah untuk berkurban. Dalam rangka apa? Menguji keimanan seorang hamba dan menguji cinta
Apakah dia cinta kepada Allah ataukah cinta kepada dunia? Termasuk dunia apa? Wal banin, anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah. Termasuk harta yang melimpah dari jenis emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau sekarang rupiah, fulus, wan nukut, wan dolar dan sebagainya. Diuji. Ini termasuk ujian cinta. Apakah kita lebih cinta kepada Allah ataukah kita lebih cinta kepada harta kita? Ini millah Ibrahim. Makanya ada suri toladan bagi Ibrahim. Nah, kita Bapak Ibu tidak akan sanggup mampu mentoladani beliau kalau tidak memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Yaitu mereka yang betul-betul berharap Allah, berharap kehidupan akhirat, yaitu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah 60 Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-6, Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Apa kata Allah? Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Laqad kana lakum, sungguh ada untuk kalian semua. Ada apa? Fihim, pada pribadi, yakni Ibrahim dan para pengikutnya, umatnya. Ada apa? Uswatun hasanah, yakni suri toladan yang baik. Untuk siapa semua itu? Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang berharap Allah, berharap pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan berharap kehidupan akhirat. Jadi orang yang yakin bakal bertemu dengan Allah, itulah yang sanggup mentoladani Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya nek wong gak iman kongkon kurban iku angel, karena gak beriman. Lapo soro-soro kurban, suhul oleh duit kok gak itu kuat dus. Ya, mending iki ono HP-mu murah. Kita punya duit 5 juta mulai tanggal 1 sampai 13. Mestinya bisa nggak 5 juta untuk beli kambing kurban? Halo? Bisa. Tapi di saat yang sama ono HP regoi 10 juta separuh harga 5 juta. Kira-kira tuku wedhus apa tuku HP? Temenan. Itulah tantangannya, ujian cinta. Hanya orang-orang yang liman kana yarjullah, berharap pertemuan dengan Allah, berharap pahala dari Allah dan kehidupan akhirat. Sama seperti Nabi kita. Beliau suri toladan hanya bagi siapa? Bahkan lebih syaratnya lebih lengkap lagi. Kata Allah dalam surah Az-Zumar, surah Al-Ahzab 33 pada ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 malahan syaratnya untuk bisa menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai uswatun hasanah. Syaratnya ini digampangkan kalau memenuhi 3 kriteria ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Berharap rahmat Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Dan kedua, dan kedatangan hari kiamat. Dan kedatangan hari kiamat, berharap sekali pertemuan dengan Allah di hari kiamat. Dan yang ketiga, dan dia banyak menyebut Allah. Wa dzakarallaha katsira, orang yang mampu mengikuti Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Oleh karena itu,
dua makhluk, dua manusia ini adalah Al-Khalil. Al-Khalil apa? Kekasih. Lebih tinggi kedudukan Al-Khalil daripada Al-Habib. Al-Khalil kekasih. Kalau Al-Habib banyak, Al-Khalil cuma dua. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada manusia yang disebut dalam salat kecuali dua manusia. Semua ibadah mulai takbir sampai salam yang dipanggil Allah, berdoa, berzikir itu yang dipanggil Allah. Cuman dua manusia yang dipanggil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Makanya kita diperintah mengikuti Ibrahim dan juga mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti beliau. Baik. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.